hal-hal yang perlu diperhatikan karena PKKS ini bukan berhenti di sini. Pak Kusne ini memang ke depan sudah purna, tetapi para gurunya itu masih, bahkan mungkin ada calon kepala sekolah juga, sehingga semuanya perlu tahu. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama harus diperhatikan tentang rapor pendidikan. Di periode kepemimpinan Pak Nadi itu rapor pendidikan diajukan, dimunculkan, sehingga ada bentuk AM, asesmen nasional. Nanti terus hasilnya berupa rapor pendidikan. Ini para guru itu perlu tahu karena ternyata di sana itu sudah ada analisisnya. Contohnya apa numerasi, apa literasi yang rendah, di situ ada. Mamanya numerasinya rendah. Numerasi bidang apa yang rendah? Numerasi kan tentang matematika bilangan gitu ya. Oh, mungkin tentang penjumlahannya, mungkin tentang pembagiannya, mungkin tentang bilangan kuadrat, mungkin tentang pecahan begitu. Jadi dengan mengamati itu, semua guru wajib tahu. Oh, lemahnya di bidang apa? Bukan hanya guru kelas 5 saja yang tahu, tapi guru kelas 1 pun perlu tahu. Sebab siapa tahu nanti di situ umpamanya numerasi di bidang penjumlahan anak-anak belum menguasai. Jadi kelas 1 itu lebih fokus ke penjumlahan. Contohnya seperti itu. Jadi adanya rapor pendidikan itu sebagai potret itu untuk dipelajari kelanjutannya. Jadi saya yakin ketika itu rapor pendidikan sekarang rendahnya di apa, kemudian dipelajari, nanti tahun depan ketika ada AN lagi, nilai itu sudah meningkat. Sehingga kalau meningkat itu kan dapat bos kinerja. Di sini dapat apa? Nah, kalau SD dapat bos kinerja, berarti SD tersebut nilainya tinggi. Bagus sih termasuk. Itu umpamanya rendahnya di literasi. Ya mau literasinya bagaimana? Di unsur apa? Biasanya literasi itu unsur apa yang rendah? Membaca teks informatif rendah. Berarti anak dicoba atau anak berulang-ulang supaya membaca teks apapun. Nanti lama-lama tentang informatif. Kalau anak disuruh membaca, kemudian bacaannya ditutup, jajal tayang jawab apa ora, tayang melanjutkan apa ora. Ini kalau ini informasi umpamanya menginformasikan tentang terjadinya gempa bumi separagraf. Kalimat mana yang kira-kira patut untuk membuat pertanyaan itu diambil. Jajal teke indang, tayang jawab apa ora, tayang jawab berkali-kali nanti akan terlatih. Dan perlu diketahui, saya mempraktekkan sendiri. Murid saya tahun 90 itu kelas 6 tahun 90 itu berawal dari tahun awal sejak kelas 2. Dia itu sudah saya bimbing sekelas. Jadi kelas 2 itu kalau sudah masuk ke perpustakaan. Ini tujuannya zaman dulu anak literasi, saya sudah mengarahkan bahwa anak-anak itu kalau senang membaca itu akhirnya menjadi anak yang cerdas tanpa harus dibimbing dengan detail. Kok nulis karangan gampang banget. Kok gawe kalimat gampang. Karena apa? Karena sudah terbiasa membaca, itu literasi. Jadi kelas 2 sudah digiring ke perpus setiap istirahat. Karena saya petugas perpus. Gitu. Jadi istirahat masuk perpus. Termasuk menulisnya zaman dulu itu menulis tegak bersambung, ya kan? Si pokoknya dinulis main. Gawe tes ya bos, nanti orang kena dibaca. Ki S apa gitu loh. Gawe N punter. Kayak hiasan. Akhirnya orang kena dibaca. Dulu itu tegak bersambung itu luar biasa. Tulisannya tegak bersambung. Ada lomba menulis apa? Kalimat. Dia juara karena hurufnya tegak bersambung, ditata. Nulis di papan tulis kayak orang apik didandani. G itu mestinya G kudu jorok isor ya kan?
Guru sekarang kan tidak peduli apa gene jorok tindur, apa keduren, apa pendepan lah hiasan. Jadi hiasan sisa dari orang anak batasan itu banyak apa? Merdeka banget bukan? Ya merdeka belajar kayak gitu. Apa yang pakai apa wis jor beli. Jadi ini kalau dulu itu ada patokan. Gaya kudu nyorok garis ngene ngisor. L kudu dhuwur iki. Anggo siki antara G karo L pada berdua. Itu jujur nambah karena gurunya juga tidak tahu kan. Ya, jadi sekarang itu apa? Itu sudah hilang. Tapi kemungkinan ini akan dibangkitkan kembali bahwa tulisan yang rapi itu penting dan itu perlu latihan. Lah, bukan nulis yang penting, tetapi bahasa yang penting. Anak-anak yang dididik dari kelas 1, kelas 2 sudah langsung biasa diarahkan untuk membaca buku perpus itu secara tidak langsung kelas 6 kalau nulis karangan tuh main. Apik-apik tulisannya kalimatnya apik-apik. Mau kadang-kadang nyong deleng guru ngarang bongkotnya mesti pada suatu hari pada zaman dahulu kayak gue kabeh tegelem. Biasa karangan terbuka. Kalimat pertama pada suatu hari pada zaman dahulu anu sekegawa kunah guru kunah kayak gue. Nah sekarang mestinya tidak. Tapi saya pernah kemarin di hotel apa itu waktu ada pembuatan soal kan beberapa guru berangkat ke sana ya. Saya kan termasuk narasumber penyusunan soal. Ada soal cerita kan kudu gawe kalimat. Nyatanya gawe kalimatnya pada lagu karena apa? Karena tidak terlatih. Harus biasa itu kok ngarang ya bobotnya mesti pada suatu hari pada zaman dulu. Kok gawe skripsi? Saya ngajar skripsi ya di UTE. Itu PGSD, PG PAUD. Kalimat pertama pada bingung, Pak bobot siapa? Nah, tanya bobotnya kalimat apa? Berarti kan kreatif ya. Nyatanya barang tes gajal kondang. Coba sekarang buat satu paragraf karangan. Ini kue nyatanya pada suatu hari, pada zaman dulu. Lah kasih derek kayak dor suara itu mengagetkan. Lah itu ya. Kan orang kreatif barangnya. Kon gambar ya gunung loro. Tengah mataharinya. Sinare mata-mata. Diterambas, dalane tingker, ana sawahe. Kon gambar kue. Ada gambar bebas dari orang kreatif, tidak kreatif. Dari guru itu kreatif itu dari guru. Mestinya kan dalam jendela. Coba lukis yang ada di jendela ini kan ada wit kelapa, ada sawah, ada apa gitu loh kreatif. Maduk mana-mani, ada wit pelem, ada wit apa, ada jalan, ada apa. Itu kreatif. Latihan gambar, mau itu aja gambar bebas, guru logo. Harus turun temurun. Gagal bayangnya. Saya pernah pernah tes guru, coba Pak gunakan waktu 3 menit untuk menggambar bebas. Oh kayak kue karet tuh. Berarti kan orang jadi gambar apa? Oh orang gambar gunung loro di tengah matahari. Dia kayak gitu misalnya gambarnya menggok terus ana sawah. Wis aja gitu. Kunah kayak gitu. Itu primitif banget. Nah, mengapa anak-anak dalam menyusun kalimat pertama kok angel? Ada yang bisa caranya? Ini pelajaran kelas berapa? Nulis kalimat atau karangan di kelas berapa? Kelas berapa? Kelas 4 ada ya? Kelas 3 ada? Gawe kalimat ada? Buatlah kalimat box ini deh. Kelas berapa itu ada? Kelas 3, kelas 2 ini ada ya? Mesti ada kok gawe kalimat mesti ibu memasak di dapur wis kalimat kue. Kabeh bocah kok gawe kalimat kayak kue. Bapak membaca orang ini kue. Orang jare kalimat apa kalimat orang kreatif banget. Murid kita ini guru nih kayak kue kok. Guru kok gawe kalimat kok. Bapak membaca koran dia kali guna macam ini aja. Guru kayak kue pamane murid tidak kreatif. Mengapa tidak kreatif? Karena gurunya kurang kreatif. Oleh karena itu saya melihat panjenengan masih muda-muda kreatif. Dalam menyusun kalimat kreatif, arep gawe karangan itu pertama yang diarahkan itu nulis karangan yang karangan sih biasa sehari-hari dilakukan. Karangan coba nana buat karangan mengarang pergi ke Tugu Monas. Lah Tugu Monas ini di Jakarta orang ngamba ora, ya kan? Ya ora teye
Mbok ini pelajaran anak sejen. Yang namanya menulis karangan tidak asal-asal baca terus kau nulis, enggak, itu enggak jadi. Mengarang itu lebih ke pelaksanaan yang sesungguhnya. Jajal wong sing putus cinta, kau nulis karangan. Udah, kalimatnya pakai banget. Wis lembar, isi mani, isi kurang, isi derwene, isi nangis sih. Isi kurang mani karena apa? Kalimat itu muncul dengan sendirinya mengalir dengan baik. Itu karena Pak dialami oleh sendiri. Ngarang juga begitu. Ngarang kelas belum masih banget turun tua itu buas, mengarang ke kebun Monas. Lah yang coba ke kebun mencari jangkrik lebih bagus itu. Menengok anak yang sakit di rumah sakit itu lebih nyata. Jadi itu. Dan untuk membuat seperti itu mestinya panjenengan harus bisa mendeskripsikan. Contohnya gini. Gawe karangan dengan pegang ini. Coba tulislah kalimat dengan melihat saya memegang gelas ini. Pernah kalimat yang dimunculkan ini munculnya kreatif dari situ. Anak-anak muncul kreatif dari situ. Pak Guru memegang segelas air putih. Boleh begitu. Air putih tidak berwarna. Boleh? Boleh. Pak Guru memegang gelas berisi air putih. Boleh. Dan sebagainya. Pegang lagi benda. Apa kira? Lemper. Monggo ini diure sebanyak mungkin, sampai sedetail mungkin. Semakin banyak anak menguasai mendeskripsikan barang-barang tertentu yang disajikan, anak akan menjadi pinter menyusun kalimat. Jadi monggo kalimatnya orang Bapak membaca orang itu dong. Nanti kan kreatif munculnya dari situ. Karena guru tidak memunculkan kreativitas sehingga anak juga ikut tidak kreatif. Ini jadi literasi itu luar biasa. Dan perlu diketahui bahwa anak yang literasi dan numerasinya tinggi, otomatis dia cerdas, otomatis dia bersaing dimanapun, kompetisi apapun bagus. Gitu. Kemudian juara Olimpiade IPA, kalau literasinya rendah nggak mungkin juara, tidak mungkin. Bahwa dia tidak memahami kalimat yang ada. Numerasinya tidak mungkin juara karena tidak menguasai literasi. Jadi literasi numerasi itu penting. Olimpiade matematika tetap penguasaan bahasanya harus bisa. Sebab matematika soal cerita kan bahasa, ya kan? Itu jadi seperti itu. Tuh. Kemudian trik yang kedua ketika dengan ingin berprestasi itu juga dari awal. Bulan Juli paling tidak harus sudah di drop soal-soal. Sekarang gampang soal dari klik di internet ada kan? Zaman ini nyong soal gak tulis kalau sama. Tegelat nih buku apa terangkum, buku apa terangkum, buku IPA nanti lu pernah terangkum kabeh tentang umpamanya tentang makhluk hidup terus dirangkum, dibuat soal, kok dibagikan ke anak, dicek. Ojo tulis sampai tunggu di jurnal baru tadi. Bulan Juli harus sudah tahu. Coba siapa yang kelas 5? Kelas 5 sama. Siapa lagi satu? Siapa lagi satu? Dua dong. Baru ya. Kelas 4-nya 1, 2 dok. Nah, kelas 4 kan, kelas 4 itu harus 4 akhir harus tahu siapa yang pintar matematik, siapa yang pintar IPA, siapa yang pintar nari, siapa yang pintar olahraga, atletik, siapa yang begitu. Jadi nanti di kelas 5 juga siap bulan Juli. Coba kalau trik ini dimanfaatkan, semua disikat habis oleh Haji Barawetan. Coba. Baru saya praktek sendiri, Pak. Saya tidak ngomong kosong. Bisa tanya sana. Saya selama mengajar kelas 5 tidak pernah tidak dapat juara di tingkat kecamatan. Orang tahu. Senajan kelas Papa tuh ngomong ini, Pak Budi, punten. Kelas Papa sini bodoh-bodoh banget, ngampur apa orang juara. Orangnya juara baik, aku yang gue. Orang terusan, oh iya yo, ya wis beli nggak? Orang juara Papa ya. Mana motivasinya tidak ada kan? Saya tetap meskipun kelas 4 katanya tidak bisa apa-apa, di kelas 5 nanti tetap akan juara. Kudunya ini gue. Oh jadi melu kendo mani. Ya kabeh-kabeh kendo. Siapa yang mau maju gitu loh. Tapi bener juara mani. Makanya LCTP 4 9 tahun berturut-turut juara 1 kecamatan, kabupaten 2 tahun berturut-turut.
Anaknya ganti apa tidak kira-kira? Ganti yang ketiga berarti gurunya apa anaknya? Sing bisa menjadikan juara. Guru itu perannya besar. Saya katakan guru perannya besar. Begitu saya kelas 6, kelas 5 ganti jangan Olimpiade sejarah. Lomba di kelas 5 orang Olimpiade. Aku kelas 6. Begitu kelas 6 10 besar di kelas 6 muncul. Padahal SD Jokarang Moji turun tahun. Oli boro-boro 10 besar. Rankingnya itu ya likur-likur aku selalu terhubung. Tapi begitu saya kelas 6 langsung ranking 2. Nah, barunya kan kelas 6, kelas 5 kan mau baru juara maning. Masa itu kelas 6 kelas 5 gitu loh. Aku akhirnya kan kelas 5 maning supaya juara tersiar. Kader mentor tersiar ini akhirnya jadi satu kelas 5 maning. Balik dari kelas 6 masuk 10 besar maning. Begitu aku kelas 5, kelas 6 orang yang 10 besar maning. Itu berarti kalau seperti itu berarti aku yakin gurunya. Jadi kalau di SD itu mudah diatur. Tapi gurunya konsekuen. Aja awet tugas wis digarap kalau dikoreksi pada kelompok. Guru olahraganya siapa? Guru olahraganya siapa lagi? Satu. Ada ini. Sok latihan ya. Ya. Jenengan tahu mengapa Pak Sarung dan teman-teman gumelar bertahun-tahun selalu juara dalam poli? Karena latihannya sering. Dalam 7 hari berapa kali? 14 kali latihan. 7 hari 14 kali. Berarti apa? Pagi sore gitu kan? Nah berarti apa? Frekuensi latihan berpengaruh berbanding lurus terhadap prestasi. Orang olahraga dok. Olimpiade aja. Ngomong ke Olimpiade tetap oni. Kau mangkat balik kecamatan, lagi dong aku ini gemelar. Kau mangkat sekolah balik kecamatan, latihan minggu. Latihan seminggu tok. Nah, latihan seminggu tok. Kudunya kan dari bulan Juli, setahun, harap setahun pasti mantap. Seperti tadi kelas 4, ngerti. Kelas 4, oh oke pinter matematik. Oh kelas 4 tetap nih, si pinter matematik siapa ya? Guru kelas 5 takon, kelas 4 jawabnya, oh di situ berat. Nilainya di situ tinggi ya, nah ganti. Mestinya kudu di luar kepala itu. Sebab guru itu harus menguasai karakteristik peserta didik langsung. Kalau tahu berarti oh ya sih ini, gitu kan dibimbing langsung. Diberi pelajaran. Kelas 5 anyar, kelas 5 adidong kayak masa PPDB itu sudah mempelajari kelas 3, kelas 4. Jadi langsung menguasai loh. Begitu bulan Agustus, wis kelas 3, kelas 4 sikat habis. Sudah bisa semua. Begitu pertengahan akan lomba kelas 6 mus duwe. Daerah itu bocah loro kuwi. Olimpiade matematika, olimpiade IPA. Bocah loro duwe materi itu kelas 6. Begitu lomba tenang karena Pak materi kelas 3 betul kelas 6 kayak apa mesti juara kan. Meskipun tidak juara 1 pasti juara. Itu trik. Monggo gelem apa ora iki. Jadi sebenarnya kita itu mau apa tidak? Lari aja sampai lari. Mingkene bocah kota ya. Maringane ben memakai motor ya kan. Orang pada melaku apa mandi kudu latihan. Wong aku sini situ karena mau di pelosok. Bocah biasa lari. Tapi lho latihan juara. Tapi lho dilatih juara. Pernah saya praktekkan. Saya sudah jadi pengawas. Anak bocah loro. Siji bocahnya duduke dhuwur, mantap, style. Patutnya juara, ya kan? Siji orang ditayani cilik ketakoni. Kok makan mari ngene dilatih apa enggak? Dia latihan sampai bintan nih. Malah contoh latihan ke sing cilik. Sing gede boten bukan ciro saya kelompat katakan kados niki. Kabeh wong ketenya dadi nyumpul mangkat bae. Nah, berarti latihan gede. Hasilnya bagaimana? Si gede belas orang juara malah orang bisa trik-triknya tidak bisa. Ini berarti yang menang siapa? Yang menang anak yang dilatih. Mulanya guru olahraga senajan bocah fisiknya bagus tanpa latihan nggak mungkin bisa. Voli kenapa menang? Latihan berkali-kali. Mulanya gaya gelem apa orang latih gitu. Pelajaran juga begitu. Kalau mau berlatih pasti berhasil. Gitu. Jadi hanya begitu. Jadi lari juga begitu. Saya kan dulu bukan guru olahraga, tapi kadang-kadang anaknya masih juara olahraga karena ya memang itu. Nanti butuh lari
pulang dewek narik pulang dewek. Dia juara kecamatan, pernah juara kecamatan narik. Karena ketika bakatnya kelihatan, aku senang. Marahi bocah nari bakatnya kelihatan teknik dan bisa. Nyanyi ketika ada pinter nyanyi teknik dan bisa. Tapi harus modal dasar suaranya harus ono ora apik, ya tetap terlatih. Tetap terlatih jere. Tapi bukan target untuk juara gitu. Tapi kalau jangan sampai anak Haji Karangwetan kemudian memiliki kemampuan menyanyi, kok terbengkelai, tidak terfasilitasi, itu jangan sampai. Sing dengan sing pinter nyanyi anak ya, pinter nyanyi anak. Jadi bimbing bisa. Lah, guru agama sama guru agama. Nah, dengan Pak Rudi di Ngampur. oh ngampur ya. MTQ ini pinter bu, jenengan enggak. Bisakah anak apabila suaranya bagus bisa menjadi juara? Bisa dengan cara apa? Jangan mengundang pelatihan. Latihan. Gunakan YouTube. Nah, Kan bocah silangkap siji kae wingi kan sing juara MTQ kok guru tanya benyong iki. Kulo mboten saged. Oh, saya kalah. Ini YouTube klik korek anak internasional klik. Ditiru warawiri selesai. Guru-guru apik banget juara. Jadi kita siasati seperti itu betul. Jadi guru itu kurang apa ya orang usah minder aku ora bisa. Jangan YouTube barang ini. Lagu Indonesia Raya Angelus di gurune ora tau nyanyi aja diwarahna mbok dadi blero habis kelas. Mono sih. Lagu Indonesia Raya gurune blero kabeh angel didadani. Angel. Tapi setel background iki setel cuk ayo nyanyi bocah melu dewek ana suarane melu sing bener ora melu sing leo gurune akhirian bae nanti lama-lama gurunya yang ikut yang bagus betul itu jangan sampai seperti itu. Indonesia Raya aku juga terusingkan loh guru TK pelangi itu mau lagu zaman kuno masa pelangi itu teh salah kuping gue aku ngerti salah dulu salah deh ternyata gurunya Leo apa suaranya Leo jadi Leo sekarang saya sudah nyuruh bu guru sekarang zaman YouTube setel di YouTube anak-anak dengarkan YouTube saja aku ngomong guru jenengan suaranya Leo nya orang pengen nanti anak saya dengar itu suaranya salah semua notnya di luar not itu di luar notasi. Jadi supaya sesuai dengan notasi, pelangi-pelangi di YouTube kan ada di klik anak supaya tiap pagi nyetel lagu Garuda Pancasila, lagu apa, notnya jadi betul. Sini kan lagu Garuda Pancasila pada Leo, karena apa? Karena tidak ada itu. Coba saja itu kebiasaan. Sekarang YouTube itu sangat membantu. MTQ juga bisa, apalagi di sini mungkin bersaing dengan MI ya. Suaranya bisa mendayu-dayu ketika itu bisa lagu Hijaz, Ras, Nahwan, Bayati, semua lagu dalam MTQ bisa karena di situ ada contohnya gitu. Jadi monggo itu dikuasai. Jadi tidak ada istilah orang bisa dulu jangan. Nyong orang bisa. Saya itu nggak bisa olahraga sama sekali sejak SD nggak bisa. Nilai saya itu sejak SD itu yang paling berapa olahraga. Tahu biji itu setelah aku diprotes. Gue gurunya aku seneng maksudnya saya selalu taat jadi nilai 7,5 zaman mana kayak diprotes direkod menang baik. Karena apa saya memang nggak bisa olahraga. Tapi 7,5 itu waktu SPG 7,5 itu karena saya dapat lari mengelilingi lapangan 10 kali. Anak laki-laki rata-rata tidak bisa. Karena pada waktu saya SPG itu anak laki-laki rata-rata merokok kabeh. Sing ora merokok aku. Jadi aku paling cilik tapi juara 1. Lari itu di 10 kali kapan. Itu jadi nilainya itu setengah jadi protes. Sebabnya memang orang yang olahraga. Tapi di SD ketika membimbing tetap juara. Karena Pak latihan harus penting. Kowe sikile dijunjung ya, Mbok. Ya wis bocah kan manut. Udah pinter banget padahal ora gitu. Loncat tinggi saya ikut apa? Ikut teorinya kan ada. Loncat tinggi, kaki harus tinggi sekian, tangan harus bagaimana. Dipelajari. Nanti kan saya mengikut omongan sini buku.
Lah gue ngomong mari murid percaya bahwa saya tidak olahraga padahal enggak. Jadi kita harus pede dulu. Mau aku pulang orang pede orang kayaknya. Pulang maca puisi. Kadang-kadang aku tuh jangan maca puisi. Apa ya nadanya orang bisa. Akhirnya kan minder. Lah yang mari kayak apa wong dewek maca orang bisa ya kan? Pakailah YouTube. MI Muhammadiyah Ramalo saat saya akreditasi di luar kabupaten itu di sana saya tanya, Pak Dengan pinter banget maca puisi sama berpuisi, gue hasilnya bagus-bagus banget 5 kelompok. Pak semua pakai barcode A, B, C, D, E. Pakai barcode terus masing-masing barcode supaya membuka sendiri, belajar sendiri. Ada yang di bawah pohon, di bawah gazebo, di bawah gazebo terus di kebun di mana gitu. Mereka belajar sendiri-sendiri, hasilnya ternyata bagus-bagus banget dari hasil YouTube yang disetel melalui itu barcode itu. Jadi ternyata gurunya tetap ini orang bisa gitu, tapi katanya hasilnya bagus gitu. Jadi jenengan kalau ingin tidak bisa menguasai, pakai teknik dulu seperti itu. Begitu ya. Kemudian yang berikutnya ini masalah pemanfaatan benda-benda yang ada di sekolah sebagai sumber belajar. Ini penting. Ini kebetulan dekat dengan sawah. Pernahkah anak diajak ke sawah? Sering. Ngapa di sawah? Belajar. Belajar tentang ekosistem. Mengamati. Kelas 1 pernah? Ngapa? Kelas 1 apa kelas 1? Mengamati jalan. Jangan kalau sama mana? 3 ya. Ngapa itu kalau ke sawah? Mengamati makhluk hidup. Mengamati makhluk hidup. Ada makhluk hidup Terus? apa saja di wilayah itu. Iya, boleh seperti itu. Tumbuhan juga. Tumbuhan. Kelas 1 di sini bagus-bagus. Ya. Ada yang madan bandel. Banyak. Ada. Ya banyak. Ada sih cuma dolanan, ada harus mulai dolanan beda. Ya, sebab saya akreditasi di Cilacap SDI sudah 15 menit aku sini dulu. Anak bocah sih dolanan motor-motoran. Ini bocor. Niki motor pengawas niki. Ini mutlak man. Gurunya kemencet banget kayak penjara. Apa ini jara? Kira-kira solusinya bagaimana? Dengan selaku guru kelas 1. Maksudnya yang ada. Berebut jelas. Bocah sing iki nganggep guru biasa. Dapatna. Membuat kesepakatan dengan anak. Kalau saya membuat kesepakatan dengan anak. Iya, kayak apa? Misalnya seperti ini. Nah, kita boleh bermain, boleh. Kapan waktunya kita bermain? Istirahat, Bu Guru. Nah, nanti ketika anak sedang belajar, sudah istirahat belum ya? Belum. Jadi mainannya bagaimana? Disimpan dulu ya, Bu Guru. Ya, betul. Lah ini awal pembelajaran bocah dolanan baik. Dolanan mau bilang, orang manut. Mungkin Bu Guru kan sudah ada kesepakatan kalau dimulai harus kita duduk begitu kan? Itu kan ini mutlak dolanan manut. Sing jadi bocah bandel kelas 1 juga anak jajal kayak apa? Solusi. Hah? Gaya belajar gue sih dadis. Kalau di tempat saya ada Pak, itu kan ABK, kalau ngomongin ya memang mainan terus suka apa benda-benda, akhirnya terus seringnya ingin duduk sama Bu Guru, ya silahkan duduk berjajaran dengan saya, bukunya di bawah situ. Itu yang dialami ya. Ya. Sekarang yang dialami bocah dolanan motor-motoran yang pojok. Solusi. Dengan masalah ini solusinya bagaimana ya? Iya, gimana? Ya kadang pemburu bedanya diminta. Ada yang tahu mungkin bukan guru kelas 1, ada yang tahu? Ya, bolanya Ya gaya belajar. Gaya belajarnya. Belajarnya Gaya. Kayak belajarnya dialihkan. dia jadi kayak apa? Lebih Pak? fun ya. Misalnya Menarik kayak mungkin ya. dolanan mah kejadian jaluk lah. Mana disita ya. disita ngantemi juga. Bocah pun bisa nakal banget, ngantemi kan bersalah nanti ngantemi. Udah terus berhenti kok misalnya Rebut terus rebut mani. Gontok-gontokan, koyok-koyokan. biasanya terus duduk kalau yang terus mau duduk. Anaknya Iya. jadi mau dia kalau yang pelajaran. Masih maning ya. Belajar. Nanti kalau temannya ada yang mau ikut kok, saya ikut itu boleh. Cakap sisi. Kita ingat di kajian teori bahwa anak itu akan minat untuk belajar
apabila pembelajaran tersebut sesuai dengan minat yang ada di hatinya. Dia memiliki minat suka mobil-mobilan, maka trik guru agar dia berhenti dari itu, maka bermain mobil-mobilan. Gurunya bawa mobil-mobilan sah. Anak-anak dengarkan, hari ini bu guru bawa mobil-mobilan, mesti itu gereja mobil-mobilan gitu loh. Langsung nyat karena apa? Minatnya memang mobil-mobilan. Mobil-mobilan apa bu guru? Nah karena kalau tidak dolanan. Makanya sini kamu duduk nanti akan saya jelaskan. Nah kan orang tidak dolanan gitu. Karena apa? Minatnya mobil-mobilan. Dan itu dipraktekkan seperti itu betul bu. Dia tuh sambil jago. Coba bu guru mobil-mobilan apa sih gue? Nah kan berarti mencairkan tadi loh yang bandel dolanan motor-motoran. Karena apa? Minatnya memang motor-motoran. Itu jadi akhirnya dia memang bangkit. Ini nyata. Jadi kalau dia minatnya apa ya itu. Jadi untuk guru itu seyogyanya, apalagi guru kelas rendah, sering-seringlah membawa alat peraga. Apapun minatnya, mungkin boneka, mungkin apa-apa yang kira-kira disukai oleh masing-masing anak. Karena untuk anu saja. Ini yang guru kelas rendah. Jadi alat peraga intinya harus dipakai. Tapi karena kadang-kadang kita lihat ya, alat peraga di sini alat peraganya di mana? Di tinggi. Sekarang dia lagi Sebagian sebagian orang tuh pada dulu apa? Jarang. Berarti pada ramatan. Ramatan. Mau ramatan ditakoni. Jadi ramatan ditakoni iki jawabane. Mbok kan nek tau orang ngerti rumah laba-laba. Dadi nek kowe anak kerjona bae. Apa kandungan orang tuh digo itu loh. Itu ada yang seperti itu. Nah mestinya dipakai. Alat peraga yang dimaksud peraga atau benda-benda yang di sekitar kita jadikan narasumber. Mungkin sampah jadi narasumber, halaman jadi narasumber. Menerangkan bunga sempurna. Di sini ada kembang sepatu? Enggak ada. Bunga mawar ada? Ada. Mungkin ada di luar ya. Atau mungkin agak jauh buru bae. Jadi nerang-nerangnya nih kok. Men bocah kan harus sinau Jawa, aku seneng banget kok. Terus ada dolan sih. Bocah di kelas, memang orang betah. Kalau diajak ke Tuhan itu senang. Ya bunga sempurna itu ini diterangkan. Ke bunga, ke mahkota, ke putih sari, ke benang sari. Jadi kalau nerangna terus digambar. Oh gambar rapi mesti koyoki. Jadi gambar ibu guru rapi loh. Koyoki karena apa? Memang tidak bagus. Terus kalau yang apa? Peraga yang ada di lingkungan sini itu juga dipakai ya. Seperti ini keramik, itu apa? Jendela, pintu, papan tulis, meja itu dipakai. Pengukuran luas berapa pengukuran luas? 5. Aja apalane disit sing diajokna itu keliru, itu pembelajaran zaman kuno. Ukur dulu meja ini berapa panjangnya, lebarnya berapa, berarti berapa sentimeter persegi luasnya. Jadi mencari luas itu, anak-anak bisa mencari rumus luas itu dari mengukur dulu. Jangan anak-anak coba hafalkan rumus persegi panjang, luas persegi panjang, rumusnya di sini dihafalkan, itu keliru. Praktek dulu panjang, lebar. Mamanya katakanlah 3, 2, oh berarti 6 gitu loh. 6, 3, berarti 18, terus detail banyak. Nanti anak-anak akan paham, oh ternyata luas itu diambil dari panjang kali lebar, baru tahu. Jadi diambil, jangan kembali, jangan rumus dulu baru diberikan itu. Jadi kalau praktek ya praktek dulu, aja gambar di situ, kalau lebih praktek kualik. Itu banyak yang kadang-kadang konkretnya nanti abstrak dulu. Nerangna apa-apa, nerangna di situ kan misal terakhir nambah benda konkretnya sih di dongna kualik itu. Asosiasi anak itu lebih nyangkut di pikiran itu kalau konkret dulu. Cerita tentang komunikasi, ya cerita dulu memel. Zaman sekarang kita bisa bicara dengan orang di Arab, di Amerika menggunakan HP. Karena apa? Kita itu alat komunikasi itu udah canggih. Terus derek gambar HP. Dengan HP 3 anak ya kan gambar. Baru gambarnya rapi, dia kayak tahu. Saya derek mungkin dia anak kan gambar kan. Konkret dulu ini, coba ditepun, coba tepun teman. Kan jadi langsung praktek. Baru pakai simbol, baru pakai
yang abstrak itu tuntutannya gitu. Konkretnya disingkirkan. Masih gurunya tetap nih, Bu, apa jenengan orang gawe HP? Bu, lha itu kok gawe nggih. Lebih duduk nah ya lebih kerasa baru suwe bisa bubar. Ngajar persegi panjangnya itu, Bu, ini orang gawe peraga. Anu supaya pangan wau. Terus badhe supervisi mlayu-mlayu kangen teng dino. Apa orang kelas iki? Boten. Lah yo iki persegi mbok ya. Mbok, kiye apa jenenge keramik persegi. Lah ki bisa balap peraga. Terus kan kok persegi panjang, papan terus persegi panjang bisa membentuk peraga. Orang kepikiran bahwa alat-alat yang ada di lingkungan kita itu bisa sebagai sumber belajar, bisa sebagai alat peraga gitu. Sudah sering menjelaskan. Sekarang zaman sekarang mengajar menggunakan LCD. Di sini LCD-nya berapa Pak? Ya 8 sebenarnya. Oh banyak ya. Tapi ya tolong kendalikan aja. Kon canggih pulang kalau LCD. Ulang tentang ciri-ciri makhluk hidup. Anak-anak, mari perhatikan yang diraya ceklek. Ciri-ciri makhluk hidup. Coba perhatikan nanti Pak Guru akan bertanya, "Dewek jago dolanan HP. Masih setengah jam, singap digaji sih LCD-nya apa?" Ya orang keterangan apa-apa ya, buktinya LCD-nya digaji. Jangan begitu. Kalau akan menggunakan LCD, ya sepotong-sepotong lah. Paragraf, coba amati paragraf. Coba kata apa yang sulit aja perhatikan kata apa yang sulit di sana. Tulis. Jajal artinya apa? Kita cari di Google, kita cari di kamus, kita cari di bibliografi apa-apa itu jadi pemahaman anak itu luas itu. Ojo lantakan ya berbuat sing dolanan berarti takut orang ngerti. Padune lewat dolanan HP. Gitu. Jadi ada yang begitu. Anak maning si kira-kira nanggo alat langsung urusan nanggo kue LCD nambahi ora genah. Ini pernah terjadi juga saat saya akreditasi. Jadi aku pengalaman gue wis guru kelas 1 lahirnya aku salah pensiun setengah jam mau mikir. Bu, ini dari mulai sore nyolot makan. Sing bantu sih siapa? Dan biasanya penjaganya diundang gitu. Terus tadi, alhamdulillah sudah jadi Bu, alhamdulillah jadi. Ya udah mulai. Anak-anak, mari kita perhatikan hari ini kita akan belajar tentang alat tubuh yang bisa disentuh dan tidak bisa disentuh. Kelas 1, ya? Ada ya kelas 1? Ya. Nganggo LCD. Padahal nganggo wujud gigi kenapa bisa disentuh matanya orang bisa kena kenapa ada LCD barang muncul gambar pertama ireng loro ireng bunder jangan coba hidup gede barang detik gambar apa itu Nana apa sih ya gua kayak neta jawabnya gua udah irung ya tadi salah derek gambar orang benar toyong gagal yang ini apa hidung bisa disentuh bisa selesai kan kan kalau gue bisa tengah jam ngomong dia sama mulai enggak kan sama gitu. Terus gambar kedua mana coba Nana perhatikan gambar kedua ya gambar kedua tayang nama nih jadi gambar tangan tapi anak sih jawab ini kayaknya gambar gunung budi namanya jangan gambar orang benar jadi tidak mesti bahwa alat peraga itu bisa memperjelas ini penjelasan karena Pak orang benar tinggal ini pipi ini tangan langsung kan bisa disentuh bisa gitu kan bahkan kalau gue itu benar itu jadi tidak setiap LCD itu bisa mempermudah penjelasan apa mana nganggar simulan LCD ngecebak LCD-nya ngomong dewek budolanan apa sudah selesai ngomong urung rampung maning setengah mandi majunya kan dolanan suwe dolanan HP cemar sekir dan muridnya karena si gurunya kan tidak ya karena ingin jawab kayak kumbembok itu pernah saya pernah nulis itu di akreditasi jangan dituntut dunia asesor kok jago baik orang menyatakan pakai jari ngambil LCD ya salah itu jadi LCD juga silakan dikendalikan oleh guru
paragraf ini mana yang sulit gitu. Ada kalimat mana yang salah, kalimat mana yang sulit artinya gitu. Jadi bertahap. Kalau seperti itu ya nanti tidak rampung-rampung. Itu ya. Jadi berikutnya tadi di akreditasi juga ada kombel. Kombel apa itu kombel? Komunitas belajar. Komunitas belajar. Berarti komunitas kayak gini itu dimanfaatkan. Agar jam mengajarnya sudah selesai, jam 1 kan anak-anak pulang, butuh jam 3:15 kan jenengan udah pulang. Ya itu waktu itu digunakan untuk pada rembukan, pada takon tentang materi, pada tanya tentang mungkin substansi, mungkin anak yang bandel, bisa bandel banget tinggi jajan cara menangani kayak apa lah itu. Pada saat itu, ini kobel ini yang sedang digalakkan itu memang untuk menyelesaikan masalah-masalah yang muncul di sekolah. Pada saat itu difoto di video, membahas anak yang nakal, difoto di video siapa yang menyampaikan, siapa yang membahas begitu. Jadi itu bisa untuk bahan, videonya disimpan di laptop yang tersimpan, benar-benar tersimpan. Nanti diberi nama, diberi judul, kapan-kapan ada anak akreditasi itu bisa dimunculkan. Jadi kalau misalnya akreditasi, dengan sudah punya video banyak banget, video pembelajaran di luar kelas, video pembelajaran di halaman sekolah, video pembelajaran di instansi tertentu umpamanya. Jadi ada semua itu sebagai bahan. Jadi nanti tidak usah lembur meskipun akan akreditasi. Saya kira itu Bapak Ibu yang saya sampaikan karena waktu sudah 11 kurang seperempat. Ya, nanti insya Allah kita akan sambung kapan-kapan dengan materi yang lain. Semoga bermanfaat. Bila banyak salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Tesek.